Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali pada pembelajaran pengantar pendidikan. Saat ini kita sampai pada materi pendidikan multikultural ya. Nah, sebelumnya diharapkan kalian sudah membaca dulu semua dan menggarisbawahi mana-mana yang dianggap penting. Nah, saya hanya akan memberikan penjelasan sedikit tentang apa sih pengertian dari pendidikan multikultural, kemudian dasarnya apa, tujuannya apa, fungsi pendidikan multikultural itu apa. Nah, yang pertama-tama kita harus tahu ya, yang namanya multikultural itu kan katakanlah multi kan banyak ya. Jadi cara kita memandang luas ya sebuah persepsi umum dari itu boleh usia, agama, status sosial, budaya, bahasa, ras dan semuanya. Ya, jadi dikatakan sebagai suatu rangkaian kepercayaan atau set of beliefs dan di mana kita itu memahami keberagaman dari budaya sama etnis ya, baik itu dalam gaya hidup, pengalaman sosial, identitas pribadi, atau pendidikan. Nah, jadi pendidikan multikultural itu secara mudahnya itu seperti pendidikan di mana kita itu mengakui ya adanya keberagaman budaya dan etnis. Ya, jadi pendidikan yang dilaksanakan itu memandang keberagaman tersebut. Kan banyak juga kadang sekolah itu yang hanya khusus untuk keturunan Cina, sekolah yang hanya untuk suku Jawa misalnya, sekolah yang di situ hanya di situ dia hanya memperhatikan suku atau golongan tertentu ya, tidak mengakomodir misalkan di sebuah sekolah itu ternyata banyak dari uh, pendatang dari suku Jawa misalnya atau misalnya Bali atau mana katakanlah kayak di daerah Jakarta itu ya yang banyak sekali pendatang-pendatang. Nah, harusnya ketika sekolah itu sudah melaksanakan pendidikan multikultural ya, atau pendidikan yang berbasis multikultural itu bisa mengakomodir semuanya dan kita tidak membedakan kayak gitu. Nah, kemudian dikatakan bahwa pendidikan multikultural itu ada pengertian yang lain ya, ide gerakan pembaharuan pendidikan dan proses pendidikan yang tujuannya itu mengubah struktur lembaga pendidikan supaya siswa, entah itu pria, wanita, berkebutuhan khusus atau bagaimanapun ras etnisnya, itu memiliki kesempatan untuk berprestasi dan belajar ya dengan sama kayak gitu. Intinya bahwa kesadaran dari pendidikan multikultural itu akan mewujudkan sikap rasa kesadaran bahwa kita itu tidak hanya dari Jawa saja kayak gitu. Kita sadar bahwa budaya itu sangat beragam. Akhirnya akan muncul sebuah gerakan pembaharuan. Jadi mungkin akhirnya akan muncul yang namanya pendidikan lintas budaya misalnya kayak gimana. Jadi ada sebuah terobosan pembaharuan di pendidikan, entah itu terkait di kurikulum atau apapun ya, yang di situ mengakomodir multikultural tersebut. Kemudian akhirnya terjadilah proses pendidikan ya. Dari pendidikan multikultural itu tidak hanya sekedar pengetahuannya saja, tapi di situ ada proses ya. Nah, kalian bisa mencari bagaimana sih di kehidupan sehari-hari kalian, di lingkungan kalian ada nggak ya yang kira-kira katakanlah tergolong dari keragaman budaya di masyarakat kalian. Nah, apa yang menjadi dasar pendidikan multikultural? Bahwa yang menjadi dasar di sini bahwa negara kita itu kan negara Indonesia ya, negara yang tentunya sangat banyak budayanya. Kalian bisa lihat itu berapa ratus ribu ya suku, katakanlah juga selain suku juga ada apa istilahnya etnis juga, kemudian ada jenis budaya dan lain-lain. Nah, bangsa Indonesia ini sangat memerlukan adanya pendidikan multikultural karena dasarnya keberagaman masyarakat Indonesia itu yang terdiri dari berbagai macam budaya dan etnis. Jadi sebagaimana yang disampaikan di atas bahwa intinya itu ada 3 hal ya. Ya,
kita akan coba belajar lihat satu-satu. Yang pertama, adanya kesadaran nilai penting keberagaman budaya. Ya, jadi di mata kuliah ini kita itu memberikan pemahaman bahwa jenis kegiatan pendidikan sebagai bentuk pemersatu dari kebudayaan secara universal. Ya, jadi baik itu levelnya internasional, regional, lokal gitu. Jadi dalam kegiatan pendidikan itu sebenarnya bisa menjadi pemersatu beberapa budaya. Ya, jadi kita memandang siswa itu ya tanpa ada karakteristik budayanya. Oh, kamu suku Jawa sana, oh kamu suku ini, ya nggak boleh. Itu justru akan membuat perpecahan dan pendidikan itu tidak berjalan dengan baik ya. Jadi pendidikan multikultural itu sebuah aktivitas pedagogis ya, dimana baik itu untuk masa lalu, masa kini, dan masa depan. Nah, jadi seperti ini nanti akan mewujudkan sebuah tingkat toleransi yang tinggi ya antar di dalam peserta didik kita. Gerakan pembaharuan pendidikan, nah ini bisa dicontohkan ya, bahwa ketika ada siswa atau peserta didik yang dari berbagai macam kultur, budaya, nah itu harusnya kan kita memberikan semangat, kesempatan yang sama ya, walaupun mereka berasal dari karakteristik yang berbeda. Nah, terkadang ketika ada sebuah sistem sekolah yang menolak kelompok siswa tertentu untuk mendirikan pendidikan sama, itu menunjukkan ya, katakanlah menunjukkan bahwa itu sebuah pendidikan yang katakanlah tidak mentoleransi ya, bahkan ada kesenjangan nanti antara sekolah tertentu dengan sekolah yang lain karena ada tadi perbedaan golongan. Mungkin ada sekolah yang khusus untuk orang kaya atau bagaimana ya. Jadi kadang pernah cerita ada sebuah sekolah favorit itu yang di Bali yang kemarin pernah kita kunjungi ya. Di sana memang mahal sekali, satu semester itu bisa sampai 250 juta katakanlah. Apakah benar hanya orang-orang kaya yang bisa masuk di situ? Nah, ternyata tidak. Nah, di sana mengimbanginya dalam bentuk gerakan beasiswa atau istilahnya subsidi silang, yaitu untuk menunjukkan bahwa sekolah tersebut itu tidak hanya mementingkan golongan tertentu. Jadi ada orang yang katakanlah tidak dari golongan orang kaya ya, tapi bisa di sekolah tersebut ya, karena ada program tadi beasiswa full dan subsidi silang. Nah, itu salah satu hal yang mungkin bisa dikembangkan yang artinya membentuk sebuah gerakan yang baru. Nah, gerakan baru yang akan dilaksanakan dalam pendidikan multikultural itu tentunya sangat banyak ya. Misalkan kita bisa ada sebuah suku anak dalam katakanlah, atau suku yang sangat terpencil yang dia belum mengetahui, katakanlah belum bisa mengikuti perkembangan zaman. Nah, ketika ada sebuah sekolah yang bisa mengakomodir itu atau bahkan memberikan pengetahuan, misalnya dia di daerah Lampung, kemudian di Lampung itu ada materi atau kurikulum atau katakanlah sebuah penyampaian sosialisasi atau yang mengenalkan bahwa di Lampung itu banyak loh suku-suku, salah satunya suku anak dalam kayak gitu, bahkan kita ada kunjungan ke sana atau bagaimana. Nah, itu salah satu contoh gerakan, dan tentunya gerakan-gerakan ini, pembaharuan ini banyak contohnya selain yang tadi disebutkan ya. Terkait dengan proses pendidikan, bahwa yang pendidikan itu kan dikatakan sebuah proses, tidak ada hentinya ya. Jadi ketika pendidikan multikultural itu dijadikan sebuah proses, maka tujuannya itu tidak akan pernah selesai. Ya, jadi yang namanya pendidikan multikultural itu ya tidak akan pernah selesai, dia akan selalu berjalan. Ya, karena perkembangan teknologi. Oke, budaya mungkin ada sebuah budaya yang dia dilestarikan ya, tetapi kan ketika budaya itu dihadapkan pada kemajuan zaman, pasti kan ada pembaharuan kebudayaan atau katakanlah bentuk adaptasi budaya, dan itu kan akan selalu berproses. Nah, di sini pendidikan itu akan menjadi
menjadi sebuah katakanlah ide ya, ide atau memberikan pemahaman dan pengetahuan sebagai sarana ya untuk wadah ya, dalam menyampaikan hal tersebut. Nah, jadi pendidikan, karena tujuan pendidikan itu tidak akan tercapai secara penuh ya, karena dia selalu kontinu, maka selalu ada peningkatan untuk memberikan pelayanan pendidikan ya, untuk tidak membedakan pendidikan. Kemudian, nah ini ada salah satu misalnya sejumlah ide ya yang dimiliki atau pemikiran sebagai dasar pemahaman multikultural itu, contohnya misalkan kesempatan yang sama. Oke, kita tidak bisa bedakan, jelas. Jadi nggak boleh ada pilih kasih ya. Kemudian penyiapan pelajar untuk, nah ketika ada hal-hal yang terkait dengan budaya itu kita siapkan, jangan sampai misalnya ada pentas budaya itu kita nggak mau lah, kita kan itu kan budaya apa kayak gitu, jangan selalu mengkotak-kotakkan. Kemudian penyiapan pengajar juga ya, bahwa kita membuka kesempatan guru atau lowongan guru itu tidak harus dari suku Jawa gitu, enggak harus. Kita harus berpartisipasi aktif ya dalam meninggalkan atau menghilangkan penindasan. Ya, barangkali ini masih ada terkait dengan keadaan sosial atau budaya itu. Pendidikan atau sekolah sebagai pilar utama untuk menghilangkan. Kemudian pendidikan itu juga harus bisa mendengarkan aspirasi. Nah, pendidikan dan aktivitas itu juga harus aktif ya dalam mengkaji praktek pendidikan, kemudian teori belajar dan lain sebagainya. Jadi pendidikan multikultural itu merupakan pendekatan progresif ya, yang selalu berjalan kayak gitu. Nah, sekarang kita sampai ke rasionalista atau rasionalisasi ya, bahwa apa sih pentingnya dari pendidikan multikultural itu. Nah, pendidikan multikultural sebagai hal yang sangat kuat dalam kurikulum Indonesia ya, karena dia bisa mengembangkan kompetensi dan keterampilan hidup. Nah, jadi relevanlah ya jika sekolah di Indonesia itu menetapkan pendidikan multikultural. Mungkin bentuk-bentuk pendidikan multikultural yang dijalankan di sekolah selama ini tidak secara eksplisit terlihat mata pelajaran pendidikan enggak, tapi di dalam bisa juga secara implisit dia terintegrasi dalam setiap pelajaran. Misalnya kelas belajar bahasa Indonesia itu ada pengenalan suku-suku mana, terus PKN itu ada sikap saling toleransi dan bagaimana ya. Jadi terintegrasi. Termasuk juga dalam olahraga, misalnya kita mempelajari jenis-jenis olahraga permainan tradisional dan lain sebagainya. Jadi pendidikan multikultural itu sangat penting ya, karena sebagai suatu jembatan lah untuk mencapai kehidupan bersama. Jadi ketika kita atau sekolah sebagai katakanlah pilar pertama untuk menyampaikan pengetahuan ya, kok tidak mewadahi pendidikan multikultural, nanti takutnya akan membentuk karakter anak didik yang tidak toleran, artinya intoleran. Dia istilahnya membanggakan golongannya sendiri, tidak mau menghormati golongan atau yang tidak di luar dari apa yang dia ketahui kayak gitu. Jadi ini sangat bermanfaat sekali ya, karena pertemuan antar budaya itu sangat berpotensi ya untuk memberikan manfaat, tapi juga bisa untuk menimbulkan salah paham. Nah, kita ketika ingin mengurangi kesalahpahaman tersebut, gesekan-gesekan atau hal-hal yang dirasa akan bersinggungan, yaitu melalui adanya pendidikan multikultural. Jadi ini anak itu dikenalkan bahwa oh mereka itu dari budayanya kayak gitu, suku sana itu suka kayak gitu ya, kita menghormati. Nah, itu menjadi arti pentingnya dalam pendidikan multikultural. Kemudian dalam tujuan pendidikan multikultural itu salah satunya ya, dia mempunyai tujuan umum dan tujuan khusus yang tentunya sangat banyak ya, nanti akan disesuaikan secara kontekstual tergantung sekolah, siswa, lingkungan, dan perspektifnya. Nah,
Intinya di tujuan pendidikan multikultural itu harus mencakup tiga aspek, kognitif, afektif, dan tindakan. Kognitif berarti pengetahuan. Jadi siswa itu harus tahu sih multikultural yang ada di lingkungan mereka, apa sih itu pentingnya. Afektif itu sikapnya. Jadi setelah dia tahu itu dia bisa mengaplikasikan dalam sikapnya tersebut. Akhirnya dia itu ketika ketemu teman yang mungkin dari suku lain, agama lain, itu dia lebih hormat, tidak saling mengejek kayak gitu. Dan keterampilan ya. Nah, keterampilan di sini tindakan ya atau keterampilan misalnya kita katakan psikomotorik. Jadi mungkin dia membantu, suka membantu, menolong kayak gitu meskipun dia bukan dari sukunya dia atau seperti apa ya. Kemudian tujuannya itu di sini disebutkan yang pertama itu adalah pengembangan literasi etnis dan budaya. Yang namanya literasi ya, melek istilahnya ya, melek budaya. Jadi kita bisa dengan adanya pendidikan multikultural itu kita akan tahu budaya-budaya apa saja sih yang ada di Indonesia atau juga kita akan tahu golongan minoritas mayoritas yang ada di sini apa, apa. Kemudian kita juga akan lebih tahu ya budaya misalnya budaya Jawa, bagaimana kebiasaan mereka dan lain sebagainya. Yang kedua perkembangan pribadi. Nah, dasar psikologis itu menekankan pada pengembangan pemahaman diri yang lebih besar, konsep diri yang positif dan kebanggaan pada pribadinya. Jadi salah satu tujuan pendidikan multikultural terkait sama perkembangan pribadi, dia akan berkontribusi pada perkembangan pribadi siswa. Ya akhirnya ketika anak itu tahu ya melek tadi budaya, oh budaya di Indonesia ternyata banyak kayak gini ya, dia itu bisa apa ya berkontribusi pada perkembangan pribadinya siswa tersebut ya. Jadi dia akhirnya akan mempunyai pemahaman yang lebih baik dan diharapkan juga akan uh, muncullah yang namanya prestasinya siswa ya. Jadi merasa mungkin dia tidak perlu, katakan misalnya dia dari golongan minoritas ya, dia tidak perlu untuk minder kayak gitu ya. Kenapa? Karena dia sudah tahu kalau kita itu dari uh, mempunyai keberagaman budaya, jadi tidak akan membatasi untuk berprestasi dan akhirnya mereka akan lebih terbuka, kemudian akan lebih reseptif ya menerima dan dia mau untuk berinteraksi, kemudian juga menghormati budaya. Kemudian yang ketiga adalah klarifikasi nilai dan sikap ya, ya di sini pendidikan multikultural itu mengangkat nilai-nilai yang berasal dari prinsip atau martabat manusia ya, keadilan, persamaan, kebebasan dan demokrasi. Jadi mengajari generasi muda untuk lebih menghargai dan menerima dari adanya pluralisme, kemajemukan, menyadarkan bahwa perbedaan budaya itu ya tidak sama dengan kekurangan atau rendah diri ya, dan untuk mengakui bahwa keberagaman budaya itu menjadi bagian dari kesatuan kondisi Indonesia. Jadi perbedaan itu tidak untuk memecah tapi justru mempersatukan. Kemudian kompetensi multikultural. Nah, ini biasanya di siswa itu kan ada ajang contohnya ya, saya kasih contoh itu seperti katakanlah perlombaan atau apa kayak gitu ya. Nah, ini bisa juga sebagai wadah ya, wadah apa ya untuk saling berkompetensi, tapi di sini diharapkan kompetensi yang positif. Jadi ketika siswa itu mempelajari interaksi dengan memahami orang yang etnis, ras, dan kultur yang berbeda itu sangat penting. Jadi nanti apa ya, ketika ada perbedaan budaya itu sebenarnya kan orang tua atau katakan nenek moyang kita itu kan lebih mengenal daerah kita ya. Nah itu kita bisa belajar dari mereka-mereka yang dulu bisa katakanlah nilai toleransi yang sudah dibentuk oleh nenek moyang kita dulu kan juga sudah bagus. Nah makanya kita harus mempertahankan.
Nah, ini bisa kalian baca sendiri. Ya, intinya ketika pendidikan multikultural itu akan dapat meredakan ketegangan ya. Jadi misalnya ada sebuah kompetensi itu ya kompetensi untuk saling mengenal lintas budaya mereka, untuk mengunggulkan atau bahkan apa ya merendahkan salah satu ya. Kemudian kemampuan keterampilan dasar di sini memfasilitasi sih untuk mempunyai keterampilan terkait berbeda etnis. Jadi dengan adanya pendidikan multikultural itu justru siswa akan lebih terampil ketika mungkin ya katakanlah belajar tari saman walaupun kita tidak dari Aceh tapi kita bisa. Persamaan dan keunggulan pendidikan. Jadi tujuan persamaan multikultural itu ya berkaitan dengan tujuan penguasaan keterampilan dasar tapi namun lebih luas dan lebih filosofis ya, yaitu untuk apa? Untuk memberikan atau menentukan sumbangan komparatif ya. Jadi katakanlah kayak sumbangan komparatif itu seperti komparasi ya terkait dengan kesempatan belajar. Jadi apa ya kita harus memahami seluruh bagaimana budaya itu membentuk gaya belajar. Ya di dalam pendidikan oh kalau gaya orang ini kalau orang ini kayak gitu. Nah, jadi harus mengembangkan untuk dapat mencapai hasil belajar sesuai dengan gaya belajar yang dibentuk dari kelompok atau individu. Kemudian aspek lain dari tujuan memasukkan informasi akurat itu dengan mengajarkan tentang rasa kesadaran sosial. Ya. Kemudian ada lagi tujuannya tadi memperkuat pribadi dan menuju ya istilahnya reformasi sosial. Jadi ketika ada sebuah perubahan sosial yang besar itu dimulai dari perubahan diri sendiri. Jadi ketika dari diri siswa itu ada perubahan sikap yang menuju istilahnya reformasi sosial ya, adanya perubahan sosial yang dimana bisa untuk memberantas perbedaan atau disparatis etnis dari pribadi dulu nanti akan berkembang ke masyarakat. Nah, inilah yang namanya reformasi sosial. Ya makanya kalau di Indonesia itu dikatakan apa ya bangsa yang sangat ramah ya. Dia berbeda majemuk tapi katakanlah ada perselisihan ya wajar tapi perselisihan masih dalam level yang sangat wajar gitu. Alhamdulillahnya gitu. Dulu mungkin ada perang misalnya kayak apa ya antara suku itu ya Madura sama Kalimantan dulu itu ya yang sangat terkenal. Nah, tapi alhamdulillah saat ini sudah bisa diatasi. Ya, itu sudah lama sekali. Ya, jadi diharapkannya hal-hal seperti itu tidak akan muncul kembali. Nah, memiliki wawasan kebangsaan. Jadi tujuannya ketika ada pendidikan multikultural itu mereka akan tumbuhlah rasa kebangsaan. Kita itu bagaimanapun perbedaannya tetap di bangsa yang sama. Kemudian kita memiliki wawasan untuk hidup di lintas budaya. Ya kita tidak tahu ya. Kita kan pingin kan untuk bisa pergi kemana-mana. Nah, ketika kita di Jawa kita ingin pergi ke Kalimantan misalnya. Nah itu kan kalau kita sudah mendapatkan pendidikan atau pengetahuan terkait dengan lintas budaya tadi, nah itu akan menguntungkan kita. Ya. Kita akhirnya kan bisa siap untuk menerima dan kita akan menambah wawasan pengetahuan kita kan tentunya, termasuk juga untuk di luar negeri secara internasional. Kemudian yang harapan terakhir tujuannya adalah bisa hidup secara damai. Ya, ketika kita itu saling toleransi, tentunya akan mewujudkan sikap saling katakanlah rukun ya, dan itu akhirnya akan mewujudkan sikap atau iklim yang damai di masyarakat. Sedangkan kalau fungsi pendidikan multikultural, ini yang pertama konsep diri jelas ya. Ini menurut Komski 2001. Kemudian memahami pengalaman kelompok etnis ya. Kemudian juga memahami bahwa konflik itu memang ada ketika kita mungkin mempelajari sejarah yang terkait adanya beberapa konflik. Tapi kita tidak untuk meneruskan ya, bahkan kita bisa jadikan evaluasi mengapa sih dulu kok pernah ada misalnya sejarah ya dulu kok pernah ada katakanlah pertikaian antara kaum misalnya di suku Sampit atau apa ya dulu. Nah sama Madura misalnya kayak gitu. Kemudian untuk mengembangkan, jadi
ketika kita membuat keputusan itu kan biasanya didasarkan pada pengetahuan yang kita miliki. Nah, ketika kita itu sudah memiliki pengetahuan pendidikan multikultural, akhirnya terbangun jiwa kita yang sangat toleransi, itu kita akan membuat keputusan-keputusan juga tidak, pastinya ya akan bijaksana ya, dan tidak akan sembarangan kayak gitu. Karena kita sudah mempunyai sikap tersebut. Kemudian mengenal keberagaman dalam penggunaan bahasa, ya jelas ya. Kalau misalnya kita bisa berbagai macam bahasa, entah itu dari suku atau dari negara lain, itu akan menjadi kebanggaan bagi kita sendiri. Nah, pendidikan multikultural itu akan memberikan tekanan bahwa sekolah itu pada dasarnya itu ya berfungsi untuk mendasari perubahan masyarakat ya. Dan dia meniadakan penindasan dan ketidakadilan. Jadi fungsi dasarnya itu adalah mempengaruhi perubahan sosial. Nah, perubahan yang ada itu perubahan dari diri sendiri dulu. Akhirnya berkembang dari perubahan sekolah. Ya akhirnya kan iklim sekolah kan akan terbentuk yang bagus dan akhirnya diharapkan di masyarakat. Nah, perubahan diri itu dimaknai perubahan yang tadi ya dari diri sendiri berkembang ke sekolah kemudian di masyarakat. Ya. Artinya dengan adanya pendidikan multikultural itu diharapkan akan membentuk sebuah bangsa yang mentoleransi dan mengakui adanya keberagaman budaya, kultur, dan lain sebagainya, sehingga akan mewujudkan sikap saling menghormati dan diharapkan akan menjadi bangsa yang penuh dengan kedamaian. Nah, itu adalah intinya. Jadi sekolah yang apa ya istilahnya yang ada di Indonesia, katakanlah sekolah yang nanti kita akan jadikan tempat untuk kita belajar dan mengajar, itu diharapkan sudah apa ya mengandung atau katakanlah mempunyai berpandangan akan pentingnya pendidikan multikultural. Jadi harapannya adalah seperti itu. Oke, sekian materi dari saya. Untuk latihannya ada di dalam ini ya. Bagaimana sih rasional yang menunjukkan pentingnya pendidikan multikultural? Jadi apa sih yang menjadi alasan mengapa kalau mempelajari pendidikan multikultural itu penting? Nah, silakan kalian kemukakan ya alasan tersebut ya sesuai dengan ketentuan yang ada di sini. Semoga bermanfaat apa yang kita pelajari. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.